Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Aries, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan relationship-nya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan April 2026 ya. Nah, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Knight of Pentacles, posisinya reverse. Kemudian ada di situ ya. Berikutnya ada ini. Oke. Kemudian ada di sini. Yup. Dan kemudian ada di sini. Baik. Berikutnya ada energinya di sini. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Ya, dan kemudian ada di sini. Baik-baik. Nah, jadi gini, kalau Mari lihat nampak-nampaknya kamu sedang berharap ya, entah itu tuh dirimu ataupun dirinya untuk lebih dewasa menghadapi hubungannya kalian berdua gitu ya. Nah, jadi kayak kamu tidak hanya menuntut dia untuk kayak paham, mengerti bagaimana caranya menghadapi hubungan kalian, tapi bisa kamu juga sedang mengusahakan dirimu bisa dewasa, paham dan mengerti bagaimana sikap yang terbaik ya dalam cerita kedekatannya kamu bersama dengan si seseorang ini. Gitu loh, ya. Jadi memang di sini tuh mau ada naik turun atau berubah ya, berubah sikap lakunya kamu. Misalnya saat ini, hari ini kamunya itu tuh ramah ke dia. Tapi besok kamu boleh semacam orang yang tidak peduli kepada dia. Gitu loh. Nongol kamu hari ini, menghilang kamu besok. Gitu. Deket kamu hari ini, jauh kamu besok. Gitu. Memang ada energi dalam relationship-nya kalian. Cenderungnya itu tuh naik turun. Gitu, ya. Jadi sesungguhnya berarti bacaan ini sangat amat cocok ya kepada kalian yang memang masih dalam tahap PDKT gitu loh. Kedekatan yang ringan atau hubungan tanpa status. Nah, ini tuh sangat-sangat cocok. Tapi bukan berarti nggak cocok untuk yang pacaran dan rumah tangga ya. Belum tentu. Tapi yang paling cocoknya ke arah situ lah ini bacaannya ya. Karena kalau untuk keteguhan hati menjalani hubungan, itu tuh malah setidaknya ya dari dia itu tuh belum ada gitu loh. Memang seseorang ini tuh dia bisa itu tuh kayak punya gambaran ya tentang dirimu dalam hal yang positif, dalam hal yang baik gitu. Tapi kalau soal kesiapannya dia menjalani sebuah hubungan yang baik, nah Maria dia belum punya ini gitu. Nampaknya memang si dianya itu tuh sedang mencari seseorang yang lebih cenderungnya itu tuh memberikan kepada dirinya. Jadi ini tuh mencari orang, mencari pasangan bukan untuk dia yang memberi, tetapi dia dalam posisi relationship itu menerima gitu loh. Jadi ini tuh kayak orang mencari benefit, masihnya ke sana gitu dia ya. Mencari benefit. Tapi benefitnya itu tuh kayaknya dia mau tanpa harus dia minta, tanpa harus dia paksakan, kalau bisa ini. Tapi kamu langsung kamu langsung mengerti gitu loh. Jadi arah-arahnya ini tuh berkemungkinan untuk memanfaatkan kamu ini bisa sangat besar ini. Ya. Memanfaatkan kamu untuk boleh dianya itu tuh dapat benefit. Misalnya dapat benefit uang, tenaga, seksual gratis, bisa.
gitu ya. Kamu adalah orang yang dituju apabila misalnya nih dia butuh bantuan, butuh sesuatu gitu. Karena kalau untuk perkara cinta, agak-agaknya seseorang ini tuh nggak mudah ya untuk jatuh cinta gitu. Nggak mudah dia untuk pakai hati itu tuh nggak mudah. Dia melihat dulu kira-kiranya apa yang bisa dia dapat. Baru nanti bolehlah lambat laun datang perasaan cinta gitu. Agaknya dia kurang mampu terkoneksi dengan cepat ya ke sisi emosional atau sisi perasaannya dia. Gitu loh, lambat dia di sana. Gitu ya. Nah, jadi kalau dalam menjalani hubungan dengan seseorang seperti ini tuh banyak pelangak-pelongoknya lagi nih. Banyak pelangak-pelongoknya. Gitu ya. Nggak tahu dia tuh harus bagaimana, seperti apa, nggak tahu dia. Gitu loh. Makanya kalau Marliat bukannya dia nggak mau punya kedekatan sama kamu demi mendapatkan benefit, ingat ya. Nah, tetapi harapannya dia kamu yang proaktif. Gitu loh. Ya, jadi dia dalam keadaan duduk manis, kamu yang datang dengan segala macam maksud dan tujuannya kamu dan pemberian-pemberiannya kamu ke si dia. Gitu loh. Ya. Jadi ya misalnya nih, kalau kamu memang pengen lebih dengan si dia, jadi mau nggak mau, ya kamu yang mengusahakan. Gitu ya, bukan dia. Gitu loh. Walau nanti hasilnya itu tuh ada untuk dia ya. Kalau misalkan yang punya kedekatan ya, hasilnya dia tahu ada untuk dia dan dia pasti akan menggali hasil itu. Gitu. Nanti lama-lama ya, lama-lama. Kalau sekarang belum, lama-lama nanti di sana. Jadi kalau dengan dia itu tuh nggak bisa kayak hanya modal gombal gitu ya, nggak bisa itu. Gitu. Ya kamu harus kayak bisa seperti yang dia harapkan. Ya. Karena orang ini tuh kayak punya gambaran hidupnya aku bisa tuh lebih mudah kalau ada orang lain yang menanggung jawab hidupnya aku. Jadi ini tuh pengen jadi orang senang, gitu ya. Tapi dengan cara orang lain yang mengusahakan kesenangan itu untuk boleh dia rasakan. Agak ada naifnya ini orang soalnya. Gitu loh, naif dia. Di sana ya. Jadi ini tuh kayak orang yang tidak mau bertanggung jawab untuk diri sendiri dan berharap bahwa tanggung jawab hidupnya dia itu tuh bisa dia serahkan, dia kasih ya menjadi tanggung jawab pasangannya dia, terutama di dunia asmaranya dia. Gitu. Jadi ini orang agak merepotkan ini kalau kamu mau deket sama dia, kecuali kalau kamunya itu tuh punya banyak sumber daya ya. Kamu banyak waktu, kamu banyak energi, kamu banyak uang. Gitu. Kamu besar keinginannya kamu untuk mensejahterakan dia, memberikan dia rasa kepuasan, ya. Pokoknya kalau kamu siap dengan mental lebih banyak memberi, baru itu ada kemungkinan kamunya itu tuh akan lebih dekat kepada dia. Gitu. Tapi kalau orang kayak gini susah puas ini, susah bersyukur ini. Kalau kamu kasih dia hari ini 1, minggu depan harus 2. Kalau udah minggu depannya kamu kasih 2, minggu depannya lagi mesti 3. Gitu loh. Naik terus ini tuh nanti kebutuhan-kebutuhannya dia. Nanti itu bisa jadi rewel. Jadi tukang menuntut dia sama kamu. Karena ini orang akan melekat ini, akan punya ketergantungan sama orang lain. Dan ianya, jadi dia bisa seperti gambaran benalu. Itu loh, benalu yang nempel di induk semang. Dia benalunya dan ya dalam artian hubungan kalian ini tuh ya kamulah induk semangnya. Nah seperti itu. Ya. Jadi kayak kalau untuk menghargai apa yang kamu beri, itu tuh agak susah ya juga ini dari karakternya si dia. Entah karena usianya dia juga masih muda, itu tuh bisa, ya. Bisa. Jadi posisinya itu tuh kayak dia tempatkan dirinya seperti anak. Gitu lah, seperti adik, seperti anak asuh. Gitu.
Bukan seperti orang dewasa yang bareng-bareng dengan partnernya saling berkontribusi baik gitu loh dalam kehidupan pribadi satu sama lain. Belum, mental partnernya dia belum ada di situ. Mental nyusu. Itu mari lihat. Masih mental nyusu di sini. Itu. Dan memang kayaknya orientasi hidup seseorang ini lebih banyaknya duniawi dulu ini. Mari lihat ya. Jadi kayak cinta, kalaupun dia terlibat dalam urusan cinta asmara, tapi mencari sugar daddy, sugar mommy. Itulah istilahnya ya di sana. Bukan mencari partner untuk dia kemudian bisa aktual diri kemampuannya dia di situ. Di sana loh. Jadi seperti ada ini tuh modelnya transaksi kalau dengan dia. Itu. Ya. Dan kalau orang kayak gini tuh misalnya kalau dia nggak dapat apa-apa dari kamu atau dia sudah merasa kurang yang dia dapatkan dari kamu, dia cari itu orang lain yang bisa ya tadi sebagai sugar maminya, sugar daddy-nya. Pasti dia cari di situ. Karena untuk kekonsistenan belum bisa didapat ya dari seseorang ini. Kalaupun dia ngotot hanya dengan kamu, baru nanti di situ tuh kamu repot sendiri nanti tuh ya. Berani dia lama-lama nuntut sama kamu. Gitu loh. Tanda petik memaksa kamu. Berani dia tuh. Misalnya, jadi misalnya kalian berdua ini tuh urusannya pacaran ya atau arah-arahnya ke pacaran. Ini tuh boleh menjadi pilihan yang kurang tepat bagi kamu. Karena kamu akan repot. Gitu loh. Kamu lama-lama bisa repot orang-orang menghadapi orang-orang kayak gini. Itu ya Aries ya. Di sana. Jadi mungkin bahkan kamu sebenarnya sudah tahu juga ini beberapa ya Aries ya. Orang ini bukan mencari seseorang yang untuk dia cintai, untuk orang yang dia sayangi, orang yang untuk dia pertanggungjawabkan, untuk dia support. Gitu ya. Berapa di antara kalian bisa udah tahu ini? Karena kenapa energinya kamu naik turun ke dia. Sebentar dekat, sebentar menjauh. Berarti kan kamu sudah juga merasa ada tidak nyamannya gitu ya dengan si seseorang ini. Nah, di sana. Tapi ya setidaknya untuk di saat sekarang sehingga sampai tanggal 14 mau itu tuh nanti agak kepancing dirimu ya Aries. Agak kepancing kayak kamu mau duluan melakukan upaya pengorbanan dengan harapan bahwa dia akan bisa melakukan hal yang serupa sama dengan kamu. Gitu. Tapi kalau kamu ingin melihat hasil dari usaha upaya pengorbanannya kamu ini dalam jangka waktu yang dekat, nampaknya itu akan bikin kamu kecewa sendiri. Gitu loh. Ini orang lambat ini prosesnya ya untuk punya kebutuhan, mencintai seseorang, menyayangi seseorang, berkontribusi positif dalam hidup seseorang. Lambat ini pergerakannya dia. Gitu. Nah, mari agak keras sedikit ya bagi dia yang kamu lihat, yang sudah kamu ketahui bukan lagi di usia pre dewasa ya. Kalau dia ini tuh umurnya sudah mendekati 40 dan bahkan lewat dari 40, mari lihat ini boleh akan menjadi tabiatnya dia. Udah kebentuk dia soalnya. Gitu loh. Ya. Tidak bermain hati. Tidak mau main hati. Bisa keras dia dalam menuntut, dalam memaksa seseorang. Gitu. Jadi ini tuh benar-benar capek nanti kamunya, Aries. Ya. Capek kamunya. Jadi kamu bisa menjadi tanda petik pelayan bagi kebutuhan pribadinya si dia. Gitu loh. Ya. Dan nggak pandainya ini urusan asmara, nggak pandai. Gitu. Nggak ngerti dia tuh kayak ngambil hati orang seperti kayak gimana. Kan ada itu tuh memang orang yang memanfaatkan orang lain. Tapi tahu ya, ada transaksinya di sana dalam artian
kayak dia senengin orang supaya orang ngasih dia duit misal, ya. Dia ya adalah cara-caranya yang ngasih gula-gula ke orang lain untuk orang lain membayar gula-gula yang dia berikan itu. Namanya gula-gula, dikasih gula-gula kan enak. Nah, kalau orang ini mari lihat nggak bisa yang kayak gituan, nggak pandai dia. Itu soal cinta-cintaan asmara-asmara itu tuh nggak bisa, gitu ya. Cenderungnya boleh itu banyak kepahitannya dia. Ini tuh kayak orang ruwet hidupnya ya. Ini tuh model-model orang kayak gini ya, yang nggak masalah bisa jadi masalah, gitu. Dan nggak tahu itu tuh artinya sabaran, nggak tahu. Sana, nggak ngerti itu tuh artinya komitmen, nggak ngerti itu tuh artinya berusaha untuk menumbuhkan diri lebih baik. Belum ngerti dia itu, di situ loh. Jadi kalau kalian yang masih koneksinya ya HTS atau PDKT atau pacaran baru-baru aja, mari lihat kamu nggak usah ya terlalu dalam-dalam ya ke seseorang ini. Kamu juga nggak usah kayak punya misi untuk mampu membuat dianya itu tuh menjadi lebih baik lagi. Nggak usah ya di sana, nggak usah. Karena itu tuh upaya yang sulit, upaya yang sia-sia. Bukan tugasnya kamu juga itu mau ngebentuk orang lain, enggak. Mendingan kamu ngebentuk dirinya kamu sendiri. Ya, karena kamu juga belum paten di sini kalau Marla ya. Sorry. Bukan bermaksud untuk leceh sama kamu ya, enggak. Tapi kayaknya kalau kamu punya energi, punya waktu, tenaga, sumber daya, mau ngebentuk seseorang, kamu dulu dah. Gitu. Karena kayaknya kamu lebih penting. Kamu lebih penting punya pembentukan yang baru dalam hidupnya kamu. Atau mendingan kamu ya fokuslah pada hal-hal lain gitu. Ya kalau kamu punya banyak energi. Nah, di sana. Itu. Karena kalau kamu berharap dianya tuh bisa menyeimbangi kamu dalam hubungan ini, dia punya motif yang baik kah? Ya, dia punya tindakan-tindakan yang baik kah untuk kamu? Itu tuh bisa menjadi penantian yang menghabiskan waktu seumur hidupnya kamu tuh. Gitu loh. Mumpung masih belum jauh hubungan kalian, ya. Nah, sebaiknya kamu punya kesadaran. Tidak berharap apa-apa dari si seseorang ini. Karena harapannya kamu udah setidaknya ya sampai tanggal 14 masih kayak harapan zong, angin-angin aja itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan dia ya cukup aja lah profesional. Misalnya kalau kalian itu tuh rekan kerja, partner bisnis. Cukup kayak gitu. Tapi ini tuh pun ya, kalau untuk menjadi rekan kerja dan partner bisnis kurang bagus ini kalau mari lihat. Kurang bagus ini. Gitu ya. Kurang match ini energinya. Jadi kayak dalam urusan apapun mari nampak kurang kawin ini. Ya. Nggak nyambung. Orang ini tuh bisa menjadi pengkhianat gitu loh. Di sana. Jadi bukan partner yang baik juga. Kalau mari tangkap. Ya, jadi kalau kamu misalnya ada urusan bisnis dengan si dia, pikir-pikir lagi lah ya, hati-hati. Setidaknya hati-hati. Karena orang kayak gini tuh tega menipu kamu. Gitu loh, untuk bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi dia. Jadi itulah mari kalau boleh saran. Ya kalau bisa ya, hentikan aktivitas apapun dengan si seseorang ini. Baik dalam hal profesional, baik dalam hal formalitas, mendingan kamu hentikan aja kalau bisa. Ya, carilah partner bisnis yang lain, rekan kerja yang lain, ya kalau bisa ya di situ atau pasangan asmara yang lain. Gitu. Ya, pokoknya jangan ada proyek apapun kamu dengan si seseorang ini. Ya, kalau bisa ya sarannya mari di sini ya, karena nggak akan datang hasil-hasil positif dari si dianya untuk kamu gitu ya, bahkan bisa kamu menderita kerugian kalau dengan si dia, sebuah kayak upaya sia-sia dengan si dia gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini ada energi dari Taurus ya, Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Capricorn, Libra ada di sini, Virgo hadir. Kemudian ada energi dari Cancer di sana,
Dan kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.